Siap. Udah di kelas semua teman-teman kita? Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya lancar pembelajaran kita ini dari awal pertengahan ke akhir. Ayo siapa dulu yang mau memimpin doa kita hari ini? Alvin, Bu. Ayo Bapak Alvin, memimpin doa kita. Baik, belum mulai pembelajaran kita, bagi kita berdoa pertama kita masing-masing. Mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Bang Alvin. Gimana kabarnya hari ini? Lemas Bu. Alhamdulillah. Yang puasa gimana? Lemas. Ya, puasa tetap semangat ya. Oke, jadi kita absen dulu ya hari ini. Arbin, Ibu. Arbin, Ibu. Dela, Ibu, Febri, Ibu, Sarah, Ibu, Vidya, saya Bu, Yolanda, Ibu. Oke, jadi ada semua ya di sini. Oke, kalian tahu materi kita untuk hari ini apa? Enggak, Bu. Belum tahu. Oke, jadi materi kita hari ini yaitu tentang pluralitas. Pluralitas itu adalah keberagaman atau kemajemukan yang berbeda, baik dari suku, budaya, agama ataupun pekerjaan yang mendorong kita untuk menumbuhkan persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Nah, contohnya di dalam lingkungan kita. Kamu memiliki perbedaan di bidang suku ataupun agama dengan teman sekelasmu. Contohnya Febri, dia suku Batak Toba, berbeda dengan Arbi, dia suku Jawa. Seperti itu. Contohnya juga dalam bidang pekerjaan, latar belakang orang tua kita memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang petani, ada yang polisi, ada yang guru dan lain-lain. Nah, jadi manfaat kita mempelajari pluralitas ini yaitu supaya kita mengetahui suku-suku apa aja, budaya apa aja, pekerjaan apa aja, kebudayaan apa aja yang ada di Indonesia ini, dan bagaimana kita menanggapi tentang pluralitas ini. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita ini. Yang pertama itu kalian sebagai peserta didik dapat menelah pengertian tentang pluralitas ini melalui video pembelajaran yang Ibu tampilkan nanti dan materi PPT yang Ibu sampaikan nantinya. Lalu kalian juga harus mampu menganalisis bentuk-bentuk pluralitas yang ada di Indonesia ini, baik itu dari suku, budaya, agama dan pekerjaan. Dan kalian mampu mengidentifikasi apa manfaat pluralitas ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di sini juga kalian mampu menyiapkan hasil laporan diskusi kalian nanti dalam penyelesaian sebuah kasus yang diberikan nantinya. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan materi pluralitas. Apa sih itu pluralitas itu? Nah, pluralitas itu adalah pluralitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu artinya jamak, atau bisa kita katakan banyak atau lebih dari satu. Pluralitas ini juga bisa kita sebut sebagai keragaman. Seperti yang dikatakan tadi bahwa pluralitas ini adalah keragaman atau kemajemukan perbedaan baik dari suku, budaya, agama ataupun pekerjaan yang mendorong kita untuk menumbuhkan kesatuan dan persatuan dalam masyarakat. Nah, bentuk-bentuk pluralitas itu yang pertama perbedaan agama. Seperti yang kita ketahui ya, di Indonesia ini perbedaan agama itu sangat beragam. Seperti agama itu kan sekarang ada 6 ya. Apa aja tuh agama yang ada 6 ini? Kristen, Terus Buddha, Hindu, budaya, Oke. Jadi keenam agama ini sudah resmi di negara kita. Jadi kita sebagai manusia atau individu berhak untuk
kita laksanakan masa sekarang. Dan yang ketiga itu ada perbedaan suku. Nah, suku ini juga banyak di negara kita kan. Seperti yang dibaca pada data sensus BPS tahun 2010 mengatakan bahwa Indonesia itu memiliki 300 suku yang ada di Indonesia, dan suku yang paling banyak itu adalah suku Jawa yang bernilai 41% dari totalitas populasi. Nah, yang berikutnya itu perbedaan pekerjaan. Nah, perbedaan pekerjaan ini juga banyak ya, seperti profesi-profesi yang kita ketahui di Indonesia ini. Nah, itu didasarkan dengan letak geografis kita, di mana kita tinggal. Misalnya, kalau kita tinggal di pegunungan, kita mungkin bekerja di perkebunan. Kalau kita tinggal di pesisir, mungkin kita bekerja sebagai nelayan, seperti itu. Nah, yang berikutnya itu manfaat pluralitas atau keragaman budaya yang memberikan manfaat besar bagi bangsa kita. Yang pertama itu mungkin sebagai identitas bagi diri kita sendiri, supaya orang tahu kita itu berasal dari suku apa, dari budaya apa, dari agama apa. Lalu pluralitas ini juga memberikan pengetahuan dan inovatif, seperti mungkin kita melakukan bekerja sama dengan orang yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan kita. Misalnya kita ingin membuat festival, jadi kita bisa di situ saling memberikan ide seperti apa ya pertunjukan yang kita tunjukkan untuk festival kita ini dari berbagai suku yang kita miliki, budaya yang kita miliki. Jadi di sini Ibu akan menampilkan sebuah video untuk mendukung materi yang Ibu sampaikan ini. Jadi mari kita saksikan sama-sama. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat religius. Beberapa agama dan kepercayaan dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Indonesia juga memiliki banyak suku. Itu sebabnya Indonesia kaya dengan budaya atau adat istiadat. Kondisi geografis dan sosial Indonesia juga mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itu, kita dapat menemukan berbagai pekerjaan masyarakat Indonesia di berbagai tempat. Kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia baik suku atau ras dan pekerjaan lain menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Kata plural berasal dari bahasa Inggris dan artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemunculan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemunculan masyarakat Indonesia. Selain istilah pluralitas, kita juga menemukan istilah lain, yaitu multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak dan kultur yang artinya kebudayaan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan atau banyak kebudayaan. Masyarakat multikultural tersusun atas berbagai budaya yang menjadi sumber nilai bagi kebudayaannya sebagai kehidupan masyarakat lingkungan. Keragaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakat. Semakin sebuah negara besar, bangsa Indonesia jauh lebih beragam atau heterogen dibandingkan dengan negara lain. Perbedaan tersebut tentu harus dibawa dengan baik agar bermanfaat bagi bangsa dan negara. Keragaman budaya telah memberikan manfaat besar bagi bangsa kita. Kebudayaan daerah yang dimuncul dalam bahasa daerah dapat memperkaya menggunakan tata bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat menemukan berbagai istilah yang besar dari berbagai bahasa daerah. Potensi keragaman budaya dapat menjadikan objek dan tujuan pariwisata di Indonesia yang bisa mengatakan Indonesia. Mengakibatkan yang dari Indonesia di tiap-tiap daerah dapat pula menjadikan acuan bagi pembangunan nasional. Ada beberapa peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional, di antaranya adalah sebagai daya tarik bangsa asing, bidang pariwisata misalnya, kemudian mengembangkan kebudayaan nasional, pertamanya sikap toleransi, saling mengetahui hasil budaya, dan mendorong inovasi kebudayaan. Nah, jadi itulah video pembelajaran yang mendukung materi yang Ibu sampaikan. Gimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham atau ada yang bertanyakan?
bagaimana pluralitas Indonesia? Apa bisa terjadi pluralitas di Indonesia? Nah, pluralitas ini bisa terjadi di Indonesia itu karena memang banyak keragaman yang ada di Indonesia seperti suku, budaya, agama, dan pekerjaan. Jadi itu yang menyebabkan pluralitas ini ada di Indonesia. Tidak cuma agama ya? Iya, banyak suku, budaya. Mana ada yang lain yang ingin bertanya atau ibu dulu yang bertanya? Boleh kok dulu. Jadi ibu ingin bertanya dulu. Apa sih dampak pluralitas ini bagi kehidupan kamu, bagi diri kamu sendiri seperti itu? Yang pertama, lebih percaya akan adanya Tuhan. Boleh. Iya Bu. Oh ya Widya. Karena adanya pluralitas itu, jadi kita itu karena mengetahui perbedaan-perbedaan yang ada itu, jadi kita ada saling rasa menghargai dan saling sikap toleransi gitu, walaupun memiliki perbedaan tersebut. Bagus jawaban Widya ya. Baik, jadi mungkin siswa-siswi sekarang dan siswa-siswi yang di sini udah paham ya tentang pluralitas yang ada di Indonesia itu. Jadi di sini ibu akan memberikan pengertian RKPD. Boleh tadi itu jadi tugas. Jadi hilangan Ini puasa ya, Bu. Jadi pekerjaan RKPD ini pulang. Belum aku udah pulang aku. Oh, di rumah ya Bu kerjaannya. Oke, jadi ini terdiri dari dua kelompok ya. Kelompoknya udah ibu bagikan di RPP, boleh kita lihat sama-sama. Baca Tapi nggak boleh apa-apa, Bu. cuma lama. Itu orang pimpin api. Itu bunyi pohon kita. Nah, Ini nanti kami kelompok dulunya. iya, sesuai dengan kelompok pendekatan gitu. Karena ini diskusi kelompok kan. Bu, puasa nggak boleh ikut-ikut. Enggak. Dibuat jaraknya tinggi terus sekali. Tidak boleh. Bagus. Sama juga mager. Nah, dibaca pertanyaannya lalu jawabannya dibuat di belakang ya. Oke, Bu. Di belakang mana? Belum sekolah. Kamu menit ini. Apa? Menit. Bu, gambar di mana kayak mana, Bu? Ini kan udah ditulis hasil apa kalian? Ini aja, ini foto satu. Ya, Bu. Iya. Iya, di Aku belum tahu. mau jadi foto itu Ini sama Ibu. ada. Boleh pinjam, Bu? Ini bukan apa tadi? Mana ya? Oh, bukan. Ini semua pulpen. Ayo kita Ini dikatakan, Bu. Bu, kalau salah apa ya? Kalau salah nggak apa-apa kan Bu? Terus tadi ini diminta untuk Ini jawab pertanyaan.
Nggak boleh sebetulnya. Kenapa nggak boleh lepas alasannya? Ya karena kan Oh, ini mana lagi kali bu, masih diem bu, mana lagi kali bu. Oh, Bapak tadi lagi Jangan diskusi, iya kan? diskusi tuh ya Pak, diskusi yang bisa dia. Jadi diskusi di Bu, makan makan nih, Bu. Ayo semuanya aja, Bu. Makan makan dia, Bu. Ayo, Bu. Makan makan saya, Bu. Kami Bu, jangan berulang dong, makan-makan di luar, Bu. Iya dikeluarin bu. udah. Udah. Bebas lah dikeluarin. Nggak menghargai orang yang tidak ada itu ada sifat pluralitasnya. Nggak menghargai. Apa ya? masa guru ini tahu kemarin bu. Masa dia tahu kami dimarahi. Kita diskusi kita mana? Tidak boleh buat ini bu. Udah loh. Ngerti pasti kayak mana bu? Bagaimana pandangan kelompok Anda terhadap kebebasan? Kayak banyak pandang ini Bu gimana lah? Nah, ini kan menurut apa berbeda. Dari kasus ini ya bu ya? Iya. Gitu. Kita kan ada kebebasan dalam beragama, tapi ini penolakan ada penolakan yang beda. Oh mungkin di situ nggak mau berbeda bu. Bukan gitu, kayaknya pemerintah sana yang nggak sih? Ya kamu, kayaknya pemerintah sana Tapi yang apa seberita kami Bu? itu nggak boleh. Ada sekolah kami. Kami yang dilayan bu. Ini kota aja. PDIP kan kalau sembuh. Kami nggak pernah masuk kita. Gak apa-apa. Pakai kami Di sini ya bu. PKP dari jam bu. Apaan sih maaf? Belum kita. Itu ada loh ya. I like this. Yang dulu keluarkan aku. Yang dulu suruh. Boleh hadiah benda kayak Nilai. Enggak. jangan Google ya. Boleh diisi, Bu. Ah, bukan berpikir, Bu. Gak boleh cepet-cepet dulu, dan cepet-cepet salah. Satu lagi, dia jam satu, dia jam satu. Kamu ada berarti? Kamu tak tanya mas? Nanti soalnya Lu tak tanya ada lagi juga. Bisa lah kayak video kami kan biar ada semua sama. Di kami di bawah. Ibu mau sih kelompok dulu. Jadi ibu, jadi dari percaya ibu. Ibu tinggal di mana dia? Gimana Ibu udah kenal ya ibu ya? Iya. Mau kan ya? Enggak itu berapa lagi? Satu benar. Belum lagi. Dia tunangan kata ibu ini loh. Mau pacar lagi. Kenapa? Oh, itu baik. Mau apa itu? Ada
Gila, masih A. Tidak ada lagi. 7 menit lagi ya. Kenapa? Ini kan bergaji. Bukan PNS. Oh, digaji. Masuk lagi. Ibu sertifikasi lagi. Ibu. Harus hasil tumbal. Masih tak bisa ada. Dia ngecurhat di situ. Begitu cepetan, Bu. Iya, panjang kali. Selama ini 3, ini kan belum 4. Memang kantoran memang gitu, banyak orang. Banyak orang sedikit bener. Itu pepatah siapa? Pepatah siapa, Ken? Nanti aku kutip jurnalnya ya. Pepatah Cie. Awal itu beda dengan belum paham. Minggu komputer baru UN. Simulasi, nanti kami ada kok. Kami juga ada. Itulah dia. Kerjakan, Bu. Dia mau main game, Bu. Nggak kerjakan itu, Bu. Kamu mau keluar atau di situ? Nah, ini semua boleh. Ini sebetulnya pendek, karena sebenarnya jauh. Ini Udah macam berapa menit lagi? Musyawarah dengan melakukan diskusi musyawarah. Kalau nggak apa Dengan musyawarah dulu. lakukan tes yang Terus ngomong gitu. ada mungkin gue. Aku pasti loh yang sama beli. Ada. Ada tuh stick gue main TV. Video main game, Bu. Kemudian jawab.
Pergi, siap-siap, diambil. Ini kasus Udah lah, iya dong Bu. Bu tadi bikin ini di orang tua. Kita Ibu rumahnya di mana? Ibu rumahnya di mana? Udah biasa. Kami bosan Bu. Udah 5 menit ini. sudah ada suapnya. Pas ada. Sudah sini. Lebih susah lagi soal itu. Ini. Oke, jadi jika udah semua menyelesaikannya, dipilih satu. Dia nggak pakai bahasa Indonesia. Apa-apaan Anda? Baik, kami dari kelompok 1 ada saya Febri, ada Alvin dan juga ada Sera. Di sini ada 2 permasalahan yang diberikan oleh ibu semua orang. Yang pertama itu pertanyaannya, bagaimana pandangan kelompok Anda terhadap kebebasan beragama dan toleransi dalam kasus penolakan gereja? Nah, kelompok kami menjawab bahwa dari pandangan kami sebagai kelompok 1 terhadap masalah tersebut cukup mengkhawatirkan karena hal ini dapat merusak sistem toleransi dan memunculkan disintegrasi serta perpecahan antar umat beragama. Kasus penolakan gereja ini telah melanggar sila ke-1 yaitu Tuhan dan Maha Esa dan nilainya yaitu kebebasan dalam beragama. Nah, pertanyaan yang kedua ada, menurut kelompok Anda bagaimana cara yang efektif untuk mengatasi permasalahan penolakan pembangunan gereja? Nah, kelompok kami menjawab bahwa dari
Sangat khawatir karena kasus perang di Papua terjadi karena toleransi yang rentan sehingga masyarakat sering terpecah belah, perdamaian dan salah itu perdamaian dan rekonsiliasi menjadi kunci utama dalam mempertemukan pihak yang mengalami konflik. Nah, pertanyaan yang kedua, menurut kelompok Anda, apakah ada cara efektif yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya perang suku di Papua di masa depan? Kelompok kami menjawab bahwa caranya adalah dengan peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia di Papua sehingga dapat menurunkan tingkat konflik. Selain itu, sikap toleransi dan pendidikan dan usia dini yang melibatkan sejumlah pihak sangat dibutuhkan sehingga konflik bisa dicegah. Demikian presentasi dari kelompok 1. Tangan dulu untuk kelompok 1. Menurut pendapat kelompok kami, tentang penolakan pembangunan gereja ini, pembangunan gereja ini kurangnya akan toleransi terhadap suatu kaum beragama yang harus mendirikan tempat beribadahnya. Seharusnya harus ada sikap toleransi sebagai umat beragama, dikarenakan di Indonesia itu sendiri menganut Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana kita harus menghargai umat beragama. Pertanyaan selanjutnya, menurut kelompok Anda, bagaimana cara yang efektif untuk mengatasi permasalahan penolakan pembangunan gereja? Nah, cara yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan musyawarah kepada masyarakat sekitar pembangunan gereja tersebut agar masalah tersebut dapat diselesaikan oleh kedua pihak. Yang permasalahan keduanya karena kami belum selesai jadi tidak kami presentasi. Salah. Tangan untuk kelompok 2. Jadi tim yang terbaik itu adalah kelompok 1 ya. Tidak selesai. Oke. Oke, jadi di sini Bu membuatkan materi kita lagi bahwa pluralitas itu merupakan keberagaman atau kemajemukan perbedaan baik suku, budaya, agama, ataupun pekerjaan yang ada di suatu negara yang mendorong kita untuk menumbuhkan persatuan dan kesatuan. Tapi walaupun pluralitas ini memiliki manfaat untuk kita mengetahui suku, budaya, agama ataupun pekerjaan, itu ada juga beberapa konflik yang terjadi di dalamnya seperti yang kita bahas, yang sudah kita bahas, yaitu penolakan pembangunan gereja, adanya peperangan antar suku dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui pengetahuan kalian secara mandiri, Ibu sudah menyediakan 10 soal kuisis. Itu kerja di rumah kan, Bu? Kerja di rumah? Boleh. Batas waktunya? Sampai nanti malam jam 9. Oke. Ibu udah kirimkan linknya di WA udah dikirimkan linknya ya. Oke, Ibu mau pintu satu orang dulu untuk menyimpulkan materi kita untuk hari ini. Ayo, siapa yang mau untuk menyimpulkan materi kita hari ini? Apa tadi Bu? Cerita kita dulu. Gereja yang paling biasanya ditunjuk, biasanya ditunjuk. Dena mungkin bisa, Dena. Ayo simpulkan materi kita hari ini. Dela.
Nanti disuruh WC kalau bukan. Dari ke situ ada teman budaya, agama, suku. Nah, misalnya kayak suku itu kayak suku Batak, Melayu, Jawa, itu sama berbeda. Jadi harus saling menghargai satu sama lain. Oke, ada yang lain? Sero itu sama Pak Bu, gantian Bu. Saya mungkin? Ya Bu. Oke, lanjut. Yang dimaksud dengan setelah pembelajaran yang sudah dipaparkan itu, saya bisa menelaah bahwa pluralitas itu adalah sebuah perbedaan yang ada di dalam masyarakat, yaitu perbedaan agama, seperti agama yaitu ada 6 tadi yang dikasih tahu semua orang, yaitu agama Kristen, Protestan, agama Katolik, Buddha, Hindu, Islam, dan Konghucu. Habis itu pluralitas itu juga seperti perbedaan suku, pekerjaan seperti kalau di daerah pegunungan itu pekerjaannya tadi di sini kerja sebagai perkebunan. Justru kalau kerjanya kalau tempat tinggal di daerah pesisir kerjanya seperti nelayan. Oke, jadi mungkin anak-anak udah paham lah ya tentang pluralitas ini yang terjadi di masyarakat kita ini. Nah, untuk materi kita hari ini, apakah menurut kalian menyenangkan pembelajaran hari ini atau cukup senang atau mungkin tidak menyenangkan? Nah, ibu juga udah buat tugas rumah ya. Tapi kita Itu kan untuk menunjukkan pensi mandiri. Ini untuk tugas rumah. Banyak lagi. Untuk poster. Oke? Banyak lagi. Dan kalau untuk poster itu nanti deadline-nya minggu depan. Tapi kalau yang dari Canva. Sekarang kita udah punya teknologi, udah punya HP, kita bisa browsing. Oke? Oke. Ada banyak kali yang kamu Oke, untuk pembelajaran minggu depan itu ibaratkan kalian juga membaca ya tentang konflik sosial untuk pembelajaran minggu depan. Oke? Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ini kita berdoa dulu terlebih dahulu. Ayo, kalau dulu yang berdoa. Dari kamu dulu yang mau mulai. Ayo. Mari teman-teman kita selamat ke dalam doa. Sebelum kita pulang, mari kita bersatu dalam doa supaya agama yang masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mengerjakan sisnya, pekerjaan rumah dan membaca materi kita untuk minggu depan. yang betul semua visi dapat apa? Apa? Yang betul semua visi saya dapat apa? Coba. Janji Bu. Iya. Aku sih juga janji ya. Oke, sampai belajar kita pada hari ini. Selamat siang. Siap.